Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bisyukril walidain wal ihsani wal abawain wassalatu wassalamu ala jaddil hasanin wa syafi'i saqalain nabiyil haramain imamil qiblatain wassalatu wassalamu daiman mutalaziman amma ba'du. Puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan dan menyampaikan presentasi kami tentang permasalahan jual beli yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu elemen haram tentang gharar. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai dan yang saya muliakan, izinkanlah kami dari kelompok 7 untuk menyampaikan presentasi kami tentang permasalahan jual beli yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu gharar. Gharar, apa sih itu gharar? Gharar adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, ataupun tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Gharar dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek tersebut, ataupun besar kecilnya jumlah objek tersebut, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Menurut Imamuna An-Nawawi, gharar merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam. Apa sih perbedaan gharar dengan tadlis? Tadlis terjadi karena pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B. Sedangkan gharar ini atau tagrir, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan oleh mereka. Gharar bisa terjadi apabila mengubah Sesuatu yang bersifat pasti menjadi tidak pasti. Gharar berasal dari bahasa Arab al-khat yang bermakna pertaruhan. Al-gharar adalah al-muhtara yang berarti pertaruhan dan al-jahala yang berarti ketidakjelasan, sehingga termasuk ke dalam sistem perjudian. Sehingga dari penjelasan tersebut yang dimaksud jual beli gharar dalam perdagangan tersebut adalah semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, dan perjudian. Secara etimologi, gharar dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang pada lahirnya disenangi tetapi sebenarnya ia dibenci. Para ahli fuqaha mengemukakan beberapa definisi gharar yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut Al-Imam Al-Qarafi, gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad tersebut terlaksana ataupun tidak. Seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara ataupun ikan yang masih di dalam air. Gharar dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu yang pertama kuantitas, jumlah barang tersebut. Yang kedua kualitas, baik atau buruknya objek tersebut. Yang ketiga harga. Yang keempat waktu penyerahan. Apabila salah satu atau lebih faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi diubah dari pasti menjadi tidak pasti, maka terjadilah yang namanya gharar. Meskipun pada awalnya terjadi kesepakatan secara sukarela, namun kondisi ketidakjelasan tersebut di kemudian hari akan membuat salah satu pihak penjual maupun pembeli merasa terzolimi. Dari gharar ini terdapat banyak contoh dan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang telah diberitakan kepada kita bahwa hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk penyebutan contoh-contoh dari unsur gharar ini,
saya berikan kesempatan kepada teman saya, saudari Dea Faradila Ananda, dan dalil-dalil tersebut akan dibaca tentang goror ini akan dibacakan oleh saudara kita Rehan Rizky. Kepada mereka berdua saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Faradila Ananda dari kelompok 7, di mana kelompok kami membahas mengenai garor. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh jual beli garor. Contohnya yaitu seseorang menjual barang dan barang tersebut tidak diketahui apakah bisa dimiliki oleh penjual atau tidak. Misalnya, seseorang membeli budak yang telah kabur dari penjualnya, di mana pembeli tidak bisa memastikan apakah ia bisa menangkap dan mendapatkan budak tersebut. Di mana di sini terdapat unsur ketidakjelasan antara untung dan rugi, di mana pembeli akan untung apabila ia bisa mendapatkan budak tersebut, dan pembeli akan rugi apabila ia tidak bisa mendapatkan budak tersebut karena ia telah membayarkan sejumlah uang untuk membeli budak tersebut, tetapi ia tidak mendapatkan barang yang seharusnya ia dapatkan, yaitu budak tersebut. Ini diistilahkan sebagai bai'il gharari, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan antara untung dan rugi. Dikaitkan bahwasannya garor sama dengan masyir atau perjudian. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan jual beli dalam untung dan rugi. Seperti orang yang berjudi, ia tidak tahu apakah ia akan menang atau kalah. Sama seperti dengan jual beli garor, si pembeli tidak tahu apakah ia akan mendapatkan barang tersebut atau tidak. Karena itu, transaksi jual beli garor dilarang. Para ulama telah mensyaratkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli. Yang pertama, jual beli harus jelas bentuk, sifat, kondisi, dan cara pembayaran harga yang harus disepakati. Jika tidak jelas, maka itu termasuk ke dalam garor. Yang kedua, orang yang melakukan jual beli harus mempunyai cakap dalam bertransaksi. Cakap dalam bertransaksi yang telah diizinkan oleh syariat seperti cukup usia, baligh, dan berakal, dan mempunyai pengetahuan untuk cakap dalam melakukan kegiatan transaksi keuangan. Yang ketiga, harus jelas batas waktu pembayaran harga dan penyerahan barang yang diperjualbelikan. Apabila terjadi pembayaran di kemudian hari, maka tanggal jatuh tempo yang ditetapkan harus sesuai dan telah ditentukan di awal akad, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah yang besar dan mengakibatkan terjadinya konflik dan kerusuhan. Sekian penjelasan mengenai contoh jual beli garor dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Rizky Anugrah akan memaparkan dalil-dalil mengenai goror. Dalam syariat Islam, jual beli goror ini terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi, naha Rasulullah SAW an bai'il hasati wa an bai'il goror. Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasa dan jual beli goror. Terdapat juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala takulu amwalakum bainakum bil batil wala tudlu biha ilal hukami litakulu farikam min amwalin nasi bil ismi wal antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memanfaatkan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan yang berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.
Terdapat juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Terdapat juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamr wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sekian pemaparan dalil-dalil mengenai goror dari saya. Apabila ada salah kata perbuatan, saya meminta maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.